Itu adalah ruangan yang elegan, namun tegas bergaya klasik dengan dinding gelap yang dihiasi panel-panel dekoratif dan pola yang rumit, dan sebuah meja kerja besar yang tertata sangat rapi, yang seolah mencerminkan sifat menahan diri dan ketenangan pemiliknya. Tapi sepertinya ada yang tidak beres dalam hubungan antara pemilik ruangan dan suasana yang menyelimuti tempat ini, karena pria pemilik semua ini sedang mencekik gadis yang terbaring di bawahnya sambil bertanya apakah dia salah dengar kata-kata yang diucapkan gadis itu sebelumnya, tanpa melepaskan tangannya dari leher. Gadis itu pria itu bertanya, apakah dia sang bunga dari Duke Whitlow benar-benar telah melamarnya? Gadis yang dijuluki sang bunga dari Duke Whitlow itu mencoba mengambil napas walau hanya sedikit, agar ada sedikit udara yang bisa masuk ke paru-parunya. Pikiran-pikiran melintas di kepalanya bahwa mungkin keputusannya untuk meminta bantuan pada orang ini adalah sebuah kesalahan. Sang bunga dari Duke Whitlow atau Iris menatap ke dalam mata biru dingin pria itu yang berkilauan sedingin es, dengan cahaya penuh amarah dan berpikir bahwa dia salah mengira pria kejam ini bisa menjadi pelindungnya, tapi pada akhirnya ternyata dia hanya kabur dari satu monster ke monster lainnya. Iris berpikir dengan sedikit putus asa bahwa dia memang tidak punya pilihan lain. Tapi pria itu sambil menempatkan lututnya di antara kedua kaki gadis itu, mengatakan bahwa dia jelas tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Setelah akhirnya berhenti mencekik Iris dan mengusapkan ibu jarinya ke bibir gadis itu, pria itu berkata bahwa bunga ini jelas tidak mengerti arti dari kata pernikahan yang dia ajukan padanya. Pria itu berkata bahwa Iris sudah terlalu berani mengatakan ini padanya, yang berarti dia seharusnya tahu apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Pria itu jelas sedang menikmati situasinya berpikir bahwa Iris tidak akan bisa menjawabnya. Tapi dia justru mendapati tatapan gadis itu yang tiba-tiba menjadi gelap yang menjawabnya dengan sangat tenang bahwa dia tahu dan mengerti. Semuanya dengan sangat baik. Tatapan Iris berubah drastis menjadi lebih lembut, dan gadis itu mencium jari pria itu yang masih berada di bibirnya, sambil menjelaskan pada pria itu bahwa dia tahu persis apa yang dilakukan suami dan istri saat berduaan. Dengan senyum lembut, Iris menyingkirkan tangan pria itu dari wajahnya, dan berkata dengan suara manis bahwa mereka belum menjadi pasangan suami istri, mengisyaratkan bahwa mereka tidak punya kewajiban suami istri satu sama lain. Pria itu menegakkan tubuhnya, masih terus menduduki Iris, dan tidak membiarkannya bangun, lalu menutupi wajahnya dengan tangan dan tertawa. Reaksi gadis itu tidak terduga baginya. Setelah tertawa, pria itu menatap Iris dari sela-sela jarinya, dan menyuruh gadis itu keluar dari ruang kerjanya. Setelah itu dia bangkit dari atas tubuh gadis itu dan berjalan menuju meja. Pria itu tidak menatap Iris, yakin bahwa gadis itu akan mematuhinya. Iris berpikir bahwa dulu dia pasti akan gemetar, dan tidak akan berani mengangkat kepalanya karena malu. Tapi sekarang keadaannya berbeda, sehingga dia tidak peduli lagi dengan rasa malu. Iris bangkit dari sofa tempat pria itu membaringkannya tadi, menghampirinya dan berkata bahwa tunangannya, saat ini Alfred telah menjanjikan ayahnya tanah yang luas sebagai imbalan atas izin untuk menikahi Iris. Pria itu menoleh tajam ke arah Iris, dan gadis itu berkata bahwa ayahnya berniat menikahkannya dengan Alfred, dan bertanya apa yang akan terjadi jika ada orang lain yang ingin menikahinya. Bingung, pria itu bertanya di mana Iris kehilangan sopan santunnya, yang dijawab oleh gadis itu bahwa dialah yang pertama kali melanggar etiket yang berarti dia bisa menanggapinya dengan setara. Iris menyusurkan jarinya ke lengan bawah pria itu menjelaskan bahwa jika dia menawarkan tambang emas Bennett kepada ayahnya, ayahnya akan membatalkan pertunangannya dengan Alfred dan memberikannya kepadanya. Iris menyatakan bahwa tambang emas itu jelas lebih baik daripada tanah biasa yang ditawarkan Alfred, yang membuat pria itu bertanya, bagaimana mungkin dia bisa begitu yakin bahwa dirinya sama berharganya dengan tambang emas itu. Iris menarik ke meja pria itu agar lebih dekat dan bertanya apakah pria itu tidak berpikir bahwa bunga dari Duke Whitlow lebih baik daripada tambang yang akan segera mengering, terutama karena bunga itu belum layu. Iris menatap pria itu dengan senyum tenang dan lembut, menyadari bahwa dari sudut pandangnya, kata-katanya pasti terdengar aneh karena jika bukan karena satu keadaan dia tidak mungkin tahu tentang akan segera tidak bergunanya tambang itu. Iris memutuskan untuk tidak berhenti di situ dan berkata bahwa dia tahu persis apa yang pria itu, Raja para Beastmen bernama Kevlin, rencanakan. Kevlin membalikkan Iris ke arah meja, meletakkan tangannya di sisi tubuh gadis itu, dan gadis itu kembali merasakan tatapan penuh amarah pada dirinya, yang bagaimanapun tidak lagi sedingin es. Kevlin dengan suara tinggi menyatakan bahwa jika Iris tidak ingin mati dalam waktu dekat, dia harus tutup mulut dan tidak mengoceh tentang pengetahuan dan tebakannya. Tapi bahkan kemarahan dan suara keras pria itu tidak menggoyahkan ketenangan Iris, yang menjawab bahwa jika dia ditakdirkan untuk mati, maka dia juga akan mati. Iris berkata dengan senyum tenang bahwa rencana Kevlin tidak ditakdirkan untuk menjadi kenyataan, dan jika dia mengikutinya dia akan mati dengan cara yang paling menyedihkan, meninggalkan para sekutunya, para Beastmen sendirian dalam keadaan menyedihkan yang sama seperti sekarang. Kevlin bertanya dengan muram apalagi yang Iris ketahui, enggan untuk mempercayainya,
Tetapi gadis itu menjawab bahwa setelah ceritanya dia tidak akan punya pilihan selain menyetujui penawarannya. Kavlan menjauh dari Iris dan mundur beberapa langkah menatap gadis itu dengan terkejut, karena semua yang terjadi benar-benar tidak terduga baginya. Kavlan berpikir bahwa Iris adalah wanita yang sangat aneh dan lancang. Sulit baginya untuk percaya bahwa dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun padanya karena dia bisa dengan mudah mencabik-cabiknya. Pria itu tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang sedang dia pikirkan. Kavlan memutuskan untuk mengubah sikapnya. Dia meminta maaf kepada Iris atas perilakunya dan bertanya mengapa dia ingin menikah dengannya, seorang bisman yang menjalani hidupnya dalam situasi yang menyedihkan. Iris menjawab dengan jujur bahwa dia hanya ingin melarikan diri dari keluarga Duke yang terkutuk, yang tidak membiarkannya hidup dengan tenang dan siap mengambil tindakan ekstrem untuk ini. Iris berkata bahwa demi tujuannya dia sangat bersedia menikahi seorang bisman karena dia ingin menjalani kehidupan yang bebas dan tanpa beban. Dan bertanya apakah alasan seperti itu cocok untuk Kavlan. Iris teringat bagaimana baru-baru ini dia berada dalam posisi di mana seorang pria yang sama sekali berbeda berada di atasnya. Pacarnya Alfred hanya seperti Kavlan, memeluk Iris di atas tempat tidur dan memeras tangannya dengan keras di leher gadis itu. Iris karena intuisi yang baik, merasakan bahwa hari itu dia akan segera mati tapi masih tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa bahkan berteriak. Di akhir untuk memanggil seseorang untuk membantu. Alfred tidak seperti Kavlan, tidak berhenti pada hari itu. Iris benar-benar meninggal. Di akhir hayatnya dia berpikir kalau dia tidak mau mati seperti ini di pelukan suami yang dibencinya. Keinginan Iris didengar sebuah suara di kepalanya bertanya apakah dia yakin dengan keputusannya, dan menyatakan bahwa jika begitu, maka dia wajib untuk hidup, dan Iris pun benar-benar hidup kembali. Tapi tidak di waktu yang sama saat dia meninggal. Awalnya mengalami masalah ingatan butuh waktu sebulan penuh bagi Iris untuk kembali sadar dan memahami apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Ingatan-ingatan itu sangat menyakitkan seolah tidak mau kembali. Iris merasa hidupnya terpecah menjadi beberapa bagian yang tidak mau menyatu menjadi sebuah gambaran utuh. Ingatan-ingatan ini termasuk kekejaman dan pengkhianatan suaminya, pernikahan adiknya dengan sang pangeran, yang berujung pada konsekuensi yang sangat mengerikan, dan kematian Cavendish yang sangat disesali oleh Iris. Saat semua ini terjadi, dan gadis itu meninggal usia Iris sudah 40 tahun. Tapi dia kembali ke persimpangan dalam hidupnya saat usianya baru 20 tahun. Begitu Iris menyadari bahwa semua masa depan ini bukanlah mimpi, dia sadar harus segera melakukan sesuatu untuk menghindari terulangnya kembali semua yang telah menimpanya sebelumnya. Jadi dia segera menemui Kavlan, seorang pria yang takdirnya ia ketahui dan tulus ingin ia bantu. Iris sangat berharap bisa kabur dari rumahnya dengan bantuan Kavlan, tapi salah satu hari penentuan semakin dekat, dan Kavlan masih belum juga menghubunginya untuk memberikan jawaban. Iris menatap keluar jendela dengan termenung, mencoba memikirkan solusi apa yang harus dia lakukan. Jika Kavlan tetap tidak menjawab, ketika seorang wanita pirang, yang seenaknya sendiri yang merupakan saudara tirinya, tiba-tiba menerobos masuk ke kamarnya. Wanita pirang bernama Brittany itu berkata bahwa hari ini adalah hari istimewa saat calon suami Iris seharusnya tiba, dan gadis itu berpura-pura berusaha keras mengingat nama pria itu, lalu berseru bahwa nama pria itu adalah Alfred. Brittany menjambak rambut Iris dengan kasar dan kurang ajar, dan menyatakan bahwa Iris harus berdandan untuk acara ini. Brittany menyodorkan benda putih aneh ke wajah Iris, dan mengatakan bahwa ibu Iris adalah seorang jalang. Jadi Iris harus berterima kasih kepada keluarga karena telah menutupi aib itu, dan juga mencarikannya pria berpengaruh untuk menjadi suaminya. Iris menjawab bahwa hal yang sama berlaku untuk ayah Brittany, yang membuat gadis itu terkejut dan bingung karena tidak menyangka bahwa Iris yang biasanya penurut dan pendiam tiba-tiba berani menjawabnya. Brittany sudah siap untuk memulai perkelahian. Tapi, pertengkaran mereka terhenti oleh kemunculan pelayan. Pelayan itu mengumumkan bahwa Earl Kavlan Green telah tiba di kediaman mereka, jadi Iris dan Brittany harus turun untuk menyambut tamu tersebut. Kavlan berdiri di bawah bersama Duke Whitlow berbincang-bincang ringan dengannya sambil mereka menunggu para gadis. Kavlan berkata bahwa dia pernah mendengar tentang kecantikan putri Duke Whitlow yang dijawab oleh sang Duke bahwa tentu saja rumor seperti itu beredar luas tentang Brittany Kavlan, bahkan tidak sempat menjawab ketika orang yang sedang mereka bicarakan muncul di ruangan itu. Brittany berkata sambil tersenyum bahwa dia kebetulan mendengar kalau Earl Kavlan Green sedang mengunjungi mereka, jadi dia bergegas turun. Cavendish pun menyapa gadis itu. Cavendish berjalan ke arah Brittany. Gadis itu berdiri dengan ekspresi puas di wajahnya karena dia sangat yakin bahwa sang Count datang khusus untuknya, tapi Brittany harus menelan kekecewaan pahit karena setelah berjalan sejajar dengan gadis itu dan sama sekali tidak memperhatikannya, Kavlan terus berjalan ke arah orang yang berdiri di belakang. Ekspresi Brittany langsung berubah drastis. Saat dia sadar bahwa harapannya pupus dan sang Count ternyata tidak datang untuk menemuinya,
Brittany menoleh dengan geram ke arah Cleveland, seorang pria yang berada di bawah perlindungan kerajaan suci, yang berarti bahkan kaisar sekalipun tidak berhak memperlakukannya dengan hina. Brittany melihat seluruh perhatian Cavell tercurah sepenuhnya pada Iris. Tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk meluapkan kemarahannya yang begitu dalam. Iris berpikir bahwa sebagai seorang Earl, Cavell memiliki kekuasaan yang setara dengan seorang Duke dan juga merupakan pria paling terkenal dan berkuasa pada masa itu. Dan pria inilah Cleveland yang berlutut di depan Iris, mencium telapak tangannya dan bertanya apakah dia mau menikah dengannya. Sebuah pemandangan yang sangat menyakitkan bagi Brittany. Rencana Iris berhasil yang membuatnya bisa bernapas lega karena Cleveland telah menerima tawarannya, karena ini membuat langkah selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Namun tindakan Cavendish ini tidak membawa kebahagiaan yang sama bagi anggota keluarga Iris yang lain. Duke Whitlow setelah mendengar bahwa Cavendish ingin menikahi Iris dan bukan Brittany menjadi sangat murka. Duke Whitlow berkata, dia pikir Cavendish secara khusus merujuk pada Brittany. Tetapi pria itu bersikeras bahwa dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang Brittany. Cavendish melingkarkan lengannya di pinggang Iris, menariknya lebih dekat, dan menjawab bahwa gadis yang benar-benar dia sukai dan yang telah merebut hatinya bukanlah Brittany melainkan Iris. Kata-kata Cleveland bagaikan pukulan telak bagi Brittany yang masih tidak bisa percaya bahwa pria ini telah melamar orang lain selain dirinya. Brittany menatap Iris dengan amarah yang tak tertahankan dan berpikir bahwa Cleveland tidak mungkin memilih sampah ini daripada dirinya. Menurut pendapat Brittany, ini semua hanyalah omong kosong belaka. Brittany menyembunyikan emosinya dengan menundukkan kepalanya. Duke Whitlow yang merasakan ketidaksenangan putrinya memberitahu Cleveland bahwa putri sulungnya bahkan belum menikah, jadi lamaran untuk putri bungsunya terlalu dini. Cleveland tersenyum sopan dan menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah dan bukanlah hal yang baru di negara mereka. Karena Earl Rodburn dan Marquis Frunta juga menikahkan putri bungsu mereka terlebih dahulu. Tatapan Cleveland tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata bahwa bahkan pangeran ketiga dan kelima dari Kekaisaran Geverian pun menikah sebelum putra mahkota. Cleveland bertanya pada Duke Whitlow apakah dia ragu menikahkan Iris dengannya karena dia merasa Cleveland tidak pantas menjadi menantunya. Duke Whitlow menelan ludah dengan kasar, menyadari bahwa menolak karena alasan seperti itu bisa berdampak sangat buruk pada masa depannya. Duke Whitlow bahkan mengangkat tangannya untuk menyangkal dan meyakinkan bahwa tentu saja bukan itu maksudnya sama sekali, tapi sementara sang duke punya cukup pengalaman untuk tahu kapan harus mundur, Brittany tidak bisa menilai situasi dengan benar. Brittany berlari ke depan mengatakan pada Cleveland bahwa dia pasti sudah lupa, tapi dialah yang mengajaknya berdansa di pesta terakhir. Cleveland tertawa dingin dan menjawab dengan kesopanan yang sempurna bahwa orang yang ingatannya benar-benar payah di ruangan itu adalah Brittany sendiri. Duke Whitlow berkomentar bahwa sangat tidak sopan bagi Cleveland untuk mengatakan itu, tapi pria itu menjelaskan bahwa Brittany lah yang memintanya berdansa di pesta itu. Cleveland berkata dia terpaksa menyetujui ajakan Brittany demi menghormati keluarga Duke Whitlow. Cleveland berkata dia sangat menyesal karena Brittany telah salah paham atas persetujuannya dan meminta maaf padanya untuk hal itu yang ternyata menjadi pukulan lain bagi gadis itu, yang harapannya dengan cepat hancur berkeping-keping. Duke Whitlow berdiri di sana dengan ragu-ragu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia ingin mendukung Brittany seperti yang selalu dilakukannya, dan seperti yang diharapkan gadis itu sendiri. Tapi dia mengerti bahwa ini bukanlah situasi di mana dia bisa mencoba berperan sebagai ayah yang penyayang terhadap putri sulungnya. Duke Whitlow menatap putri bungsunya, Iris, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan dan berpikir bahwa jika dia bisa berbesan dengan Cavendish Green, maka peluang besar akan terbuka untuknya. Jadi sang duke tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Cavendish tidak menunggu Duke Whitlow menenangkan pikirannya dan menoleh ke Iris menanyakan jawaban apa yang akan dia berikan padanya. Iris terkejut bahwa keputusan mengenai pernikahan itu tiba-tiba beralih padanya. Tapi Duke Whitlow tidak merasa kesal karena jawabannya tidak ditanggapi, melainkan dengan antusias setuju dengan Cleveland dan bertanya apa yang akan Iris pilih. Iris menatap tangan Cleveland dengan penuh pertimbangan, yang dia ulurkan padanya mengharapkan jawaban positif dari gadis itu. Senyum tipis muncul di bibir Iris, karena dia mengerti bahwa dia sudah berhasil menghindari pernikahan dengan pria itu, yang nantinya akan menjadi penyebab kematiannya. Iris meletakkan tangannya di tangan Cleveland dan dengan percaya diri menjawab bahwa tentu saja dia menerima lamaran pernikahannya. Iris dan Cleveland saling berpandangan, dengan cukup sukses memainkan peran sebagai pasangan yang saling mencintai di depan orang-orang yang hadir, tapi Brittany tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggu suasana romantis ini. Brittany berkata bahwa itu mustahil. Dia menoleh ke Duke Whitlow untuk meminta dukungan, bertanya apakah menurutnya Cleveland dan Iris terlalu terburu-buru, karena menurutnya Iris masih terlalu dini untuk menikah. Tapi Brittany tidak mendapatkan dukungan dari Duke Whitlow yang sudah membuat keputusannya dan tidak mau mundur dari keputusan itu. Dia justru mendapati tatapan yang luar biasa tegas dari ayahnya, Duke Whitlow.
membentak Brittany untuk tidak mengatakan hal yang tidak perlu dan menyuruhnya pergi ke kamarnya yang membuat Brittany terkejut bukan main, tawaran Cavell kepada Iris. Setelah kesepakatan tercapai, Cavell memutuskan untuk segera membawa Iris dari rumah ini. Tak lama kemudian mereka berdua sudah duduk di dalam kereta kuda dan menuju wilayah Earl of Green. Iris bertanya bagaimana Cavell tahu untuk datang pada hari itu padahal Viscount Alford seharusnya datang menemuinya. Dan setelah itu mungkin sudah terlambat. Iris menjelaskan bahwa dia mengira Cavendish telah mengetahui hal ini dari suatu tempat, itulah sebabnya dia bergegas membawa Iris ke tempatnya. Iris mengira Cavendish akan meninggalkannya tetapi pria itu, setelah menandatangani kontrak yang menyerahkan tambang emas Bennett kepada Duke of Whitlow, meletakkan tangannya di bahu Iris. Cavell dengan percaya diri berkata kepada Duke Whitlow bahwa karena mereka tidak punya pertanyaan lagi, dia akan membawa Iris bersamanya. Iris benar-benar terkejut saat itu tidak menyangka Cavell akan datang kepada mereka, dengan persiapan penuh untuk membawanya pergi, dan dia tersenyum padanya dengan rasa terima kasih yang tulus. Cavell menoleh ke jendela dengan senyum puas, melihat dengan penuh minat pada pemandangan yang berlalu dengan cepat dan menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana kebetulan yang begitu beruntung bagi Iris bisa terjadi. Dan di suatu tempat yang tidak jauh dari mereka, rombongan Alfred disergap oleh para bandit. Itulah sebabnya pria itu tidak sempat mencapai kediaman Duke of Whitlow. Para pengawal Alfred berhasil dikalahkan dan pria itu sendiri terduduk di tanah, berusaha keras menjauh dari perampok yang mendekatinya. Alfred ketakutan dan marah, karena dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi padanya, sebab dia telah menghabiskan uang untuk tentara bayaran terkuat, yang berjanji untuk melindunginya dari bahaya apapun, dan para tentara bayaran yang sangat kuat ini, akhirnya dengan mudah kalah hanya dari 2 orang, tak dikenal salah satunya maju ke arah Alfred dengan niat yang jelas-jelas jahat. Alfred menjerit ngeri melihat sebilah pedang terangkat di atasnya. Iris tidak mendesak Cavell untuk menjawab, meskipun dia tahu bahwa entah bagaimana pria itu berkontribusi pada kepergiannya yang begitu damai dari rumahnya. Iris bertanya pada Cavendish apakah perjalanan mereka masih setengah hari lagi sambil mengatakan bahwa sebelumnya dia sampai di kediaman Cavendish jauh lebih cepat. Tetapi saat itu keadaannya benar-benar berbeda. Cavell tidak menjawab tetapi menatap gadis itu lekat-lekat. Membuatnya sedikit bingung. Iris memutuskan untuk tidak tersiksa oleh tebakan, dan bertanya mengapa Cavell menatapnya seperti itu, dan dia pun mendapat jawaban bahwa dirinya terlihat terlalu tenang dan santai. Iris menjawab bahwa dia mengerti kewaspadaan Cavendish, karena hal itu pasti terlihat aneh dari sudut pandangnya. Iris berkata bahwa sebenarnya dia telah menjual dirinya kepada Cavendish, dengan sadar sepenuhnya akan apa yang dia hadapi, tetapi pria itu mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya yang mendorongnya melakukan itu? Iris berkata bahwa meskipun dia ingin meninggalkan kediaman Duke of Whitlow, dia juga tahu bahwa kediaman Earl of Green juga bukan tempat teraman di dunia. Iris mengatakan bahwa hidup dengan ritme seperti itu, tidak tahu kapan kematian akan menjemputmu, itulah artinya memiliki suami seorang manusia setengah binatang dan dia tahu persis risiko yang dia ambil. Kathleen meletakkan kakinya di antara kedua kaki Iris, menyuruhnya untuk tidak bertingkah sok tahu, dan bertanya dengan penasaran apa sebenarnya yang bisa melindunginya saat itu. Pertanyaan seperti itu mungkin seharusnya membuat Iris terkejut. Kehilangan keseimbangan, tapi gadis itu hanya menatap Cavellin dengan penuh pencarian. Iris tersenyum lembut, menunjukkan bahwa pukulan Cavellin meleset dari sasaran. Dan berpikir bahwa Cavellin jelas mencoba mengintimidasi dia. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Iris berkata dengan penuh pertimbangan bahwa meskipun dia sudah memberitahu Cavellin tentang masa depan, tampaknya dia masih tidak bisa mempercayai Iris, dan itu sangat bisa dimengerti. Iris mengambil tangan Cavellin meletakkannya di pipinya, dan bertanya apakah Cavellin perlu melihat masa depan sendiri untuk menguji dengan kulitnya sendiri bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Cavellin mengelus pipi Iris menggerakkan tangannya sedikit lebih tinggi ke belakang kepalanya. Gerakannya halus dan penuh percaya diri. Sesaat kemudian Cavendish tiba-tiba menarik Iris ke arahnya, memaksa Iris berakhir di pangkuannya, yang membuat gadis itu sedikit bingung. Cavendish mendekatkan wajahnya ke Iris, berkata bahwa dia tidak meragukan keputusannya, dan tidak takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi dari masa depan, yang diprediksi oleh Iris. Cavell berkata dia sangat yakin bahwa Iris akan sangat menyesali pilihannya. Seiring waktu, Iris menatap mata Cavell bingung, tidak tahu harus menjawab apa, dan sedikit malu dengan posisi mereka. Cavell yang terbungkus aroma Iris jelas tidak kesulitan dengan gadis yang duduk di pangkuannya, dan dengan dia harus memegang pinggulnya agar tidak jatuh karena gerakan kereta yang ceroboh. Selain itu, kedekatan dengan Iris membangkitkan hasrat tertentu dalam dirinya. Iris menangkap pikiran Cavell, berpikir sedikit panik bahwa dia belum berencana untuk sejauh itu. Setidaknya belum sekarang. Itulah sebabnya dia meminta Cavell yang semakin erat memegang pinggulnya dan menekan tubuhnya ke dirinya untuk berhenti. Cavell mengelus perut Iris meletakkan tangannya di pinggang gadis itu,
mendekat ke telinga gadis itu, dan berkata dengan suara pelan, bahwa Iris sendiri yang memberitahunya bahwa dia tahu segalanya. Iris merasa seperti jantungnya akan keluar dari dadanya. Dan Caveland mendekatkan bibirnya ke bibir Iris berkata bahwa dia masih sedikit khawatir semuanya akan berjalan lancar. Kavlan hendak mencium Iris tapi mereka diinterupsi oleh kusir yang mengumumkan bahwa mereka hampir sampai di Dakota. Perkebunan Kavlan dengan berat hati melepaskannya tanpa mencium Iris dan Iris hanya merasa lega tentang hal ini karena dia benar-benar belum siap untuk keintiman dengan Kavlan saat ini. Kavlan tanpa memberi tanda bahwa sesuatu bisa saja terjadi antara dia dan Iris beberapa detik yang lalu menyarankan gadis itu untuk melihat keluar jendela. Di luar jendela tampak sebuah bangunan gotik yang megah dengan menara-menara anggun yang menjulang ke langit, dengan jendela kaca patri yang terang dan ukiran detail yang memantulkan cahaya lembut matahari terbenam. Di kaki bangunan itu, ada sebuah taman yang rimbun dengan pepohonan hijau. Kavlan bertanya pada Iris apakah ini rumah yang ingin ia tinggali. Iris tidak peduli seperti apa persisnya rumah masa depannya, tetapi kediaman Cavendish memang sangat mengesankan. Dan ketika mereka tiba dan Iris mendapati dirinya di dalam kamarnya, gadis itu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pemandangan itu. Cavendish memberi Iris waktu untuk beradaptasi, tapi tak lama kemudian menghampiri gadis itu dan bertanya apakah dia punya masalah dengan kamar itu. Sambil menyeringai, Kavlan menambahkan bahwa sekarang kamar ini akan menjadi milik mereka berdua, dan mereka akan tinggal di sini bersama berharap Iris akan marah besar. Tapi sekali lagi dia salah menebak isi pikiran gadis itu. Iris bertanya apakah ini yang dimaksud. Menjadi pasangan suami istri dan ketenangan gadis itu sekali lagi membuat Kavlan bingung. Iris tersenyum lebar dan cerah, dan menyarankan agar Cavendish memanggilnya dengan nama singkatnya Eri. Kalau begitu, Cavendish membungkuk pada Eri dan menjawab bahwa gadis itu memang benar-benar berhasil mengejutkannya berkali-kali, jadi Iris boleh memanggilnya K saja bukan nama lengkapnya, dengan senang hati menyetujuinya. Iris berpikir bahwa dia terkejut sekaligus senang dengan tindakan Kay. Dia sadar bahwa mereka akhirnya bisa mengenal Kavlan dengan baik dan dia juga senang bahwa meskipun dia dan Kavel menikah secara diam-diam, pria itu tetap memutuskan untuk tinggal di kamar yang sama dengannya karena seperti yang Iris ingat dari kehidupan masa lalunya, saat orang-orang menjalani pernikahan perjodohan. Mereka biasanya tinggal di kamar terpisah. Kavlan tiba-tiba dan dengan kuat meraih pinggang Iris menariknya ke arahnya, dan bertanya apa sebenarnya yang sedang dipikirkannya begitu keras. Satu tangan Kavlan ada di pinggang Iris dan yang lainnya di bokongnya, dan dia sadar bahwa Iris sepertinya telah melupakan sesuatu. Kavlan mencium rambut gadis itu dan Iris sadar bahwa Kavlan sedang mempermainkannya lagi, yang mana dijawab Kavlan dengan tenang bahwa dia sama sekali bukan manusia, yang menurutnya membenarkan tindakannya. Iris dengan tenang meletakkan tangannya di wajah Kavlan, dan mendorongnya menjauh darinya meminta Kavlan untuk berhenti. Tindakan Iris ini mengejutkan Kavlan yang sudah siap jika gadis itu menerima semua godaannya dengan tenang, dan bertanya mengapa Iris tiba-tiba memutuskan untuk menghentikannya. Iris menjelaskan bahwa Kavlan lah yang lupa menunjukkan sesuatu padanya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Iris menatap mata Kavlan dan berkata bahwa pria itu telah memberitahunya sebelumnya, bahwa dia seharusnya takut padanya, dan gadis itu bertanya apakah tidak lebih masuk akal baginya untuk membiasakan diri dengan keunikan pria itu terlebih dahulu. Permintaan dari Iris ini membuat Kavlan tegang, karena dia tidak yakin Iris akan bisa bereaksi dengan tenang, tapi dia tidak menemukan alasan apapun untuk menolak gadis itu karena Iris benar dia benar-benar perlu melihatnya. Iris berpikir bahwa dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat transformasi seorang manusia buas, yang sekarang terjadi di depan matanya. Dari selubung dan asap gelap, seekor serigala besar yang agung muncul tepat di depan Iris. Iris menatap Kavlan dalam wujud serigalanya dengan penuh minat mengatakan kepadanya bahwa dia sangat besar. Mendengar itu, Kay bertanya apakah gadis itu takut. Iris membenamkan tangannya di bulu leher serigala itu dan memberitahu Cavendish bahwa dia sama sekali tidak takut setelah itu. Dia mengakui bahwa Cavendish sebenarnya sangat tampan dalam wujud serigalanya. Ada penyesalan pahit di lubuk mata Iris saat dia teringat serigala itu terbaring dan sekarat sendirian di genangan darah. Dia jujur tidak mengerti mengapa dia harus mati. Dulu Kavlan di masa lalunya dipukuli secara brutal, seluruh kulitnya robek. Lautan darah mengalir darinya, dan inilah akhir bagi manusia buas ini. Kavlan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melindungi relik suci dan mati membela keyakinan dan kehormatannya sampai akhir. Iris berpikir dengan getir bahwa ini sangat tidak adil, dan memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Iris berjinjit dan mencoba memeluk serigala Kavlan seerat yang dia bisa, menyalurkan janjinya bahwa semua akan baik-baik saja dengannya ke dalam pelukan itu. Kavlan jelas-jelas bingung tidak menyangka Iris akan menunjukkan kelembutan dan kebaikan seperti itu. Padanya si monster besar yang mengerikan. Dia kembali mencoba memberitahu Iris bahwa nanti dia akan sangat menyesali keputusannya, tetapi gadis itu tidak setuju dengannya.
Menyadari bahwa Iris benar-benar tidak takut padanya dan tidak akan lari, Kathleen berubah kembali menjadi manusia memeluk Iris, dan dengan bangga memberitahunya bahwa ternyata dia memiliki istri yang sama sekali tidak kenal takut. Namun Kathleen lupa memperhitungkan satu detail kecil, tapi sangat penting saat dia berubah menjadi serigala dan kembali lagi, dan karena itulah dia mendapati dirinya di depan Iris, dalam wujudnya yang paling murni. Butuh sesaat bagi Iris untuk menyadari bahwa Kathleen benar-benar telanjang dan berdiri terlalu dekat dengannya. Tetapi ketika dia sadar, wajahnya langsung memerah sampai ke ujung rambut, dan dia menjerit keras ketakutan. Yang pasti terdengar di seluruh kediaman, bahwa teriakan itu memang telah terdengar, terkonfirmasi segera ketika seorang penjaga menerobos masuk ke kamar menanyakan apa yang telah terjadi. Tepat setelahnya, penjaga kedua muncul menanyakan pertanyaan yang sama. Keduanya siap mengambil tindakan tegas untuk melindungi sang nona. Kedua pria itu terperangah. Ketika mereka melihat pemandangan yang ada di hadapan mereka, Kathleen sedang duduk di kursi satu-satunya yang menutupi pria itu hanyalah selimut. Iris duduk di sebelahnya di sofa menyembunyikan wajahnya yang memerah di tangannya. Penjaga itu bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Yang dijawab Cavendish dengan sedikit malu. Mengapa para penjaga menerobos masuk ke kamar pengantin tanpa mengetuk pintu? Penjaga itu dengan geram bertanya apakah hanya itu yang dikhawatirkan Cavendish. Salah seorang penjaga menghampiri Iris membungkuk di hadapannya dan berkata bahwa dia meminta maaf padanya atas nama semua manusia buas, dan dengan tulus menyesali perilaku kasar tuannya. Penjaga kedua merasa geram, karena Kathleen berjalan-jalan telanjang di depan istrinya, sementara penjaga yang pertama memberitahu Iris bahwa dia baru saja tiba dan bertanya, apakah dia ingin melihat-lihat kediaman? Para penjaga merasa malu dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan situasi di depan Iris. Mereka bahkan memberitahunya bahwa Cavendish sebenarnya adalah orang yang sangat baik, yang menyebabkan gadis yang berhasil mengatasi rasa malunya untuk tersenyum tipis. Cavendish akhirnya diberi pakaian ganti, dan pria itu sedang mengancingkan kemejanya, tapi memperhatikan dengan saksama apa yang dikatakan para pengawal kepada Iris. Saran dari salah satu pengawal Iris untuk menghubunginya jika ada kesulitan, menyebabkan rasa tidak senang yang tak bisa dimengerti di dalam jiwa Kathleen. Kathleen mendongak dari kegiatannya mengancingkan kemeja dan menatap tajam punggung pengawal itu, tidak mengerti sifat posesifnya yang tiba-tiba muncul, padahal dia sepenuhnya mempercayai semua orang ini. Iris tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa dia pasti tidak akan bosan di tempat ini. Dikelilingi oleh orang-orang seperti para beastmen, ketika Kathleen akhirnya merapikan dirinya, atau lebih tepatnya para pengawal yang merapikannya. Sudah waktunya untuk berkenalan dengan mereka yang datang berlari. Yang pertama membungkuk adalah seorang pria pendek kemerahan, lebih mirip seorang remaja yang memperkenalkan dirinya sebagai Nathan, dan mengatakan bahwa dia adalah petarung yang hebat dalam pertarungan jarak dekat. Jadi jika Iris tiba-tiba membutuhkan pelajaran bela diri, dia bisa dengan aman mendatanginya. Nathan memperkenalkan yang lainnya. Pria yang membela Kathleen di hadapan Iris ternyata adalah Eugene. Di sebelahnya berdiri seorang pria yang lebih tinggi yang dengan hati-hati menyembunyikan air matanya yang disebut Nathan sebagai Wallace. Wallace dengan berlinang air mata memberitahu Iris bahwa dia tidak pernah berpikir Kathleen akan menikah dan meminta gadis itu untuk merawat suaminya dengan baik, dan jangan pernah meninggalkan Kathleen sendirian, bahkan jika dia sudah tidak menyukainya lagi, yang menyebabkan kemarahan Kathleen, yang mengatakan bahwa dia perlu mengajak istri tercintanya berkeliling rumah sehingga ketiga pria itu bisa keluar. Nathan, Wallace, dan Eugene mengucapkan selamat tinggal pada Iris, akhirnya meninggalkan Kathleen berduaan dengan istrinya. Kathleen bersandar di sofa tempat dia dan Iris duduk, dan menyebut para pengawal yang telah pergi itu bajingan. Sementara Iris memperhatikan bahwa mereka sangat akrab satu sama lain, Kathleen menegakkan tubuhnya dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke Iris, menjawab bahwa itu karena mereka semua adalah beastmen, dan oleh karena itu adalah sebuah kawanan satu keluarga tunggal. Iris merasa sedikit sedih teringat hubungan di dalam keluarganya sendiri. Di kehidupan masa lalunya, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan kerabatnya, maupun suaminya yang tidak pernah ada, jadi dia juga ingin percaya bahwa sekarang ini adalah keluarganya juga, tetapi gadis itu takut untuk berharap. Sementara itu, di kediaman Duke Whitlow, Brittany mengamuk hebat menghancurkan piring-piring dan mengumpat habis-habisan pada ayahnya. Bertanya apakah ayahnya benar-benar akan memaksanya untuk diam-diam melihat Iris dan bukan dia yang menikahi Cavendish. Brittany berteriak bagaimana bisa Duke Whitlow melakukan ini padanya. Pria itu terkulai lelah di kursinya, kepalanya jelas terasa pecah karena teriakan putrinya, dan hanya satu orang yang tampak tenang. Ibu Brittany duduk dengan tenang di sebelahnya dan meminum teh. Duke Whitlow sekali lagi dan tanpa banyak harapan untuk berhasil mencoba menjelaskan kepada Brittany bahwa pernikahan ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan baginya, karena dia menerima tambang emas Bennett. Duke Whitlow berkata bahwa dengan kata lain dia telah mendapatkan jackpot. Tapi kali ini alasan ayahnya tidak didengarkan sama sekali oleh Brittany yang berkata dia masa bodoh. Brittany mengepalkan tangannya dengan marah, membayangkan wajah puas Iris yang berani merebut pria yang merupakan pasangan sempurna untuknya.
Brittany benar-benar percaya bahwa Kathleen Green sudah menjadi miliknya, yang berarti Iris tidak punya hak untuk berada di dekat pria itu. Ibu Brittany akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Dalam percakapan antara Duke Whitlow dan Brittany menguap dan berkata bahwa Brittany hanya membuang-buang waktu dengan ledakan amarah seperti itu. Brittany terkejut dengan pernyataan ibunya. Tetapi wanita itu menjelaskan bahwa semuanya terjadi demi kebaikan keluarga, dan bahkan Iris pun berguna, yang berarti wanita itu tidak membesarkannya dengan sia-sia, meskipun dia tidak pernah membayangkan bahwa Iris akan menjadi begitu berguna di masa depan. Brittany sedikit tenang dan Duke Whitlow berhasil menenangkan pikirannya dan memberikan pemikiran positif lain kepada putrinya, mengatakan bahwa dia akan bisa naik lebih tinggi dari Iris. Duke Whitlow dengan nada sedikit meremehkan berkata bahwa Kathleen Green hanyalah seorang Earl, dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan putra mahkota, yang tentu saja menimbulkan kegembiraan di hati Brittany yang langsung mulai membayangkan dirinya sebagai putri mahkota. Mata Brittany berbinar senyum lebar dan bahagia tersungging di wajahnya. Gadis itu dalam hati kembali menyebut Iris sampah, dan memutuskan bahwa dia bisa memberikan sang Earl kepada adiknya, tetapi sebagai gantinya, dia akan mendapatkan putra mahkota seutuhnya. Tatapan Brittany berubah menjadi marah. Gadis itu membayangkan dirinya menggenggam putra mahkota dan Cavendish di tangannya, seperti boneka kecil, dan Iris berlutut di hadapannya, kehilangan semua harapan dan benar-benar hancur. Tapi hanya menikahi putra mahkota tidaklah cukup bagi Brittany. Dia pikir sudah waktunya untuk menulis satu surat penting, karena putri kesayangan itu adalah dirinya Brittany dan bukan Iris si bodoh yang tidak berharga itu. Tanpa kehormatan dan martabat yang tidak boleh dibiarkan lupa akan posisinya. Iris sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan Brittany. Di belakangnya, gadis itu sedang duduk di meja bersama Cavendish. Pasangan itu sedang berbincang-bincang ringan. Iris memperhatikan bahwa Cavendish memiliki kediaman yang sangat indah. Cavendish bertanya pada Iris tempat mana di kediaman itu yang paling dia sukai, yang membuat gadis itu berpikir keras. Iris menyeka bibirnya dengan serbet dan membuang muka sambil berpikir, dengan tulus mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Iris menjawab bahwa dia tidak bisa memilih karena kemanapun dia pergi. Semuanya sangat indah sambil mengingat bagaimana Cavendish mengajaknya berkeliling kediaman. Cavendish memegang tangan Iris, dengan antusias menceritakan tentang kediamannya, dan gadis itu sangat senang karena pria itu tidak memerintahkan misalnya kepala pelayan untuk memperlihatkan kediaman itu padanya. Iris merenung bahwa dia tidak pernah membayangkan Cavendish akan tiba-tiba memutuskan untuk secara pribadi menemaninya dan menunjukkan kediamannya, dan juga bahwa seorang pria bisa menjadi pencerita yang begitu menarik. Iris menatap Cavendish dengan terpesona. Menyadari keanehan yang tidak bertentangan dengan kesan pertamanya tentang suaminya, sekarang pria itu tampak sangat tulus di matanya. Kathleen bahkan tidak menyadari tatapan kagum Iris dan gadis itu berpikir bahwa, sebenarnya, Kay jauh lebih baik hati daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Iris tersenyum lembut saat teringat hal itu, dan berterima kasih pada Kathleen karena telah mengajaknya berkeliling. Iris berpikir bahwa sebelumnya ia mengira perasaan hangat untuk Kathleen ini hanya muncul saat ia melihat suaminya tanpa busana, tetapi bahkan sekarang perasaan itu terasa begitu nyata di dadanya, terutama saat Kay menyentuh pipinya dengan lembut. Tanpa melepaskan tangannya dari pipi Iris, Cavendish bertanya apakah ucapan terima kasihnya berarti ia ingin membalasnya dengan suatu cara. Cavendish mengambil sehelai rambut Iris, memainkannya di sela-sela jarinya, dan berkata bahwa jika memang begitu, maka ia harus berusaha keras untuk memenuhi harapan gadis itu. Kathleen mengatakan bahwa Iris sebaiknya berganti pakaian karena ia masih mengenakan pakaian yang sama saat Kathleen menjemputnya, ketika ia membawanya dari kediaman Duke Whitlow. Iris menjadi sedikit malu, tetapi ia dengan cepat menenangkan diri, bangkit dari meja dan menjawab bahwa ia tidak punya pakaian lain. Karena di kediaman Duke Whitlow, ia benar-benar tidak punya barang miliknya sendiri. Kathleen pun berdiri menyusul Iris, dan berkata bahwa kalau begitu gadis itu bisa memakai jubahnya untuk sementara. Iris bertanya dengan kesal, omong kosong apa ini? Yang Kathleen bicarakan wajahnya memerah padam karena malu sebab itu adalah tawaran yang sangat intim. Kathleen menjawab bahwa ia benar-benar serius, lalu membuka ikat pinggangnya dan mulai melepaskan jubahnya untuk diberikan pada Iris. Kathleen meminta izin pada Iris untuk memakaikan jubah itu dengan tangannya sendiri, membuatnya kembali berdiri tanpa busana di hadapan gadis itu. Dan karena tidak mendapat penolakan darinya, ia menyampirkan jubah itu ke bahu istrinya sambil menyentuh pipi Iris sekali lagi. Kathleen berkata bahwa nanti ia juga ingin melepaskan jubah gadis itu dengan tangannya sendiri, karena Iris sangat menawan. Kathleen mendekatkan wajahnya ke wajah Iris, dan berbisik tepat di depan bibir gadis itu, sebelum menciumnya bahwa Iris begitu memesona sampai-sampai ia siap untuk melahapnya habis. Cavendish dan Iris memang menghabiskan malam di kamar dan ranjang yang sama, tetapi sambil menatap istrinya dengan sedikit tawa, Cavendish bergumam bahwa tampaknya Iris sangat kelelahan sampai-sampai ia langsung pingsan begitu mereka berbaring. Cavendish berpikir dengan menyesal bahwa ia hanya berhasil mencium Iris satu kali.
pria itu merasa bahwa ia sedang dipermainkan tetapi ia hanya mencium kening Iris dengan senyuman lembut. Kaflin bangkit dari tempat tidurnya sambil berpikir bahwa ada perasaan yang sangat aneh bergejolak di dalam dadanya, terhubung dengan Iris. Kaflin menatap Iris dan berpikir bahwa dia belum pernah menunjukkan wujud aslinya kepada siapapun sebelumnya. Dan gadis ini sama sekali tidak takut padanya. Iris bahkan tidak mengerutkan keningnya ketika Kafalin berubah menjadi serigala dan itu sangat berharga baginya meskipun dia tidak mau menunjukkannya. Namun Kaflin tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Iris lagi, berpikir bahwa dia sekarang adalah istrinya dan bagian dari keluarganya, jadi dia bisa dengan tenang membiarkan dirinya mekar di sampingnya. Kafel tahu dia tidak akan bisa tidur dalam waktu dekat, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan kamar agar tidak sengaja mengganggu Iris. Saat Cavendish meninggalkan ruangan, dia berpapasan dengan Gillette, pelayan pribadinya. Dan itu agak tidak biasa. Dia sepertinya terganggu oleh sesuatu. Cavendish bertanya pada Gillette apa yang telah terjadi, karena dia tidak menyangka akan melihatnya di sana pada jam selarut ini. Gillette menatap Cavendish dengan cukup tenang dan saksama menilai keadaan di mana dia meninggalkan ruang bersama dengan Iris. Gillette memperhatikan jubah Kafel yang setengah terbuka tetapi tidak menemukan bukti bahwa malam pertama pasangan itu berlangsung panas. Gillette merasa lega dengan hal ini. Dia tersenyum manis pada Kafel dan berkata bahwa dia datang hanya untuk mencari tahu apakah pria itu membutuhkan bantuannya keesokan harinya. Iris melihat keluar jendela di kamarnya dan Kafel. Cavendish sendiri sudah berhasil pergi ke suatu tempat. Iris masih mengenakan jubah yang diberikan Cavendish padanya, karena para pelayan telah mengambil bahkan gaun yang dipakai gadis itu saat tiba pagi tadi. Iris berpikir akan menyenangkan untuk berjalan-jalan dan dia tiba-tiba menginginkan sorbet. Pikiran seperti itu mengejutkan gadis itu karena di kehidupan masa lalunya dia bahkan tidak memikirkan hal-hal sepele seperti itu. Terdengar ketukan di pintu dan Iris bertanya siapa di sana lalu mendapat jawaban dari Wallace yang mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang untuk bertemu dengan gadis itu. Setelah Iris memberinya izin, Wallace masuk ke kamar dengan senyum puas, diikuti oleh seorang pria pendek berambut pirang. Pria tak dikenal itu membungkuk di hadapan Iris dan meminta maaf karena terlambat mengetahui kedatangannya. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengatur pertemuan yang layak untuk gadis itu. Pria itu berkata bahwa dia adalah kepala pelayan di kediaman Cavendish dan memperkenalkan dirinya sebagai James. Tanpa bangkit dari bungkukan hormatnya, James berkata dia sangat senang akhirnya bisa bertemu Iris. Iris, James, dan Wallace duduk di meja yang sama dan mendiskusikan keadaan saat ini sambil minum teh. James memberitahu Iris bahwa dia belum sempat menugaskan pelayan untuknya, jadi dia harus menghubunginya jika ada pertanyaan. Iris meminta James untuk memanggilnya dengan nama depannya, tetapi James menjawab bahwa itu tidak mungkin. Dia hanya bisa memanggilnya bukan dengan gelarnya, melainkan Nyonya. Iris mengangguk, tidak terlalu kecewa dengan jawaban James. Meskipun dia tidak terbiasa dipanggil secara formal dan bertanya apakah dia bisa membantunya menemukan beberapa pakaian yang cocok. James dengan sopan menjawab bahwa seorang penjahit dijadwalkan datang ke kediaman Earl of Green akhir pekan itu, dan jasanya bisa digunakan tetapi ini tidak cocok untuk Iris. Iris membanting cangkirnya ke meja dan menjawab dengan malu bahwa dia membutuhkan pakaiannya sekarang juga. Sambil dengan sengaja membetulkan jubah Kafel, Iris berkata bahwa dia telah bertemu Nathan yang perawakannya hampir sama dengannya sehari sebelumnya dan bertanya apakah dia bisa meminjam pakaian darinya secara khusus. Permintaan ini sangat mengejutkan Wallace yang tidak menyangka Iris akan mau meminjam pakaian dari seorang pria. Wallace mencoba menjelaskan hal ini kepada Iris karena percaya bahwa tidak pantas bagi seorang gadis untuk mengenakan pakaian pria. Tetapi Nathan menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan permintaan itu. Iris merasa sedikit sedih, mengingat bahwa di keluarganya dia selalu disebut anak yang tidak berguna. Iris berpikir bahwa dia tidak suka dipanggil seperti itu, bunga sang duka. Dia ingin hidup persis seperti yang dia inginkan. Oleh karena itu dia tidak perlu khawatir tentang pakaian siapa yang akan dia pinjam. Iris meletakkan sikunya di atas meja menopang dagunya di telapak tangannya yang terlipat, dan berkata bahwa tidak peduli apa yang dia kenakan, yang terpenting adalah pakaian itu nyaman. James sedikit tertegun mendengar kata-kata Iris dan gadis itu berpikir bahwa dia ingin menggunakan kesempatan keduanya untuk menjalani hidup ini dengan bebas. James tersenyum. Dia menyukai sikap Iris dan berkata bahwa, kalau begitu, mereka akan menjarah lemari pakaian Nathan. Iris berterima kasih pada Jane dan Wallace tetap menjadi sosok yang paling suci, dan tidak percaya bahwa Jane benar-benar menyetujui hal ini. James bangkit dari meja untuk mendatangi lemari pakaian Nathan, dan bertanya pada Iris untuk terakhir kalinya apakah ada hal lain yang dia inginkan. Iris menjawab sambil tersenyum, dan dengan jujur berkata bahwa dia sangat ingin berjalan-jalan di taman di depan kediaman. Dan dia juga menginginkan serbat yang membuat keduanya James dan Wallace balas tersenyum. Namun setelah permintaan polos Iris, dia menjadi serius yang tidak luput dari pandangan James dan Wallace. Iris bertanya pada Jamie apakah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di properti itu atau apakah ada batasan-batasan yang harus dia ikuti.
Pertanyaan ini dan perubahan topik Iris yang tiba-tiba mengejutkan Jane. Tapi seperti kepala pelayan yang baik, dia tidak menunjukkannya sama sekali. Jaime menjawab bahwa tentu saja, di dalam kediaman Iris bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada batasan apapun untuknya. Iris tersenyum puas memberitahu Jaime bahwa dia telah mencatat jawabannya, yang membuat gadis itu sangat senang karena kehidupan bebas yang diimpikannya semakin dekat. Penjarahan lemari pakaian Nathan pun berhasil. Jadi tak lama kemudian Iris menikmati kesegaran udara luar dan serbatnya, bersembunyi dari matahari di bawah payung kecil. Iris duduk di tepi air mancur, berpikir bahwa pakaian Nathan sedikit kebesaran untuknya, tapi ternyata cukup pas di badannya. Jadi sangat mungkin dia tidak memerlukan penjahit. Payung Iris sedikit miring, tapi gadis itu tidak bisa meluruskannya karena tangannya sibuk. Iris mencoba melakukan sesuatu, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak memedulikannya. Tiba-tiba bantuan datang. Seseorang menangkap payung yang hampir jatuh itu, mengambilnya dari tangan Iris dengan cepat dan cekatan, dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Iris menatap pria yang mendekat dengan terkejut, tidak menyangka ada yang akan mengganggu kesendiriannya. Kavelin yang tersenyum berdiri di dekatnya memayungi Iris, dan pria itu dengan jenaka mengeluh bahwa gadis itu makan serbat tepat sebelum makan siang. Kavelin pun duduk di samping Iris. Gadis itu bertanya dengan heran apakah ada yang memberitahu suaminya bahwa dia ada di sini. Pria itu menjawab bahwa James telah memberitahukan lokasi Iris kepadanya. Iris tertawa dan bertanya apakah Kay sedang membicarakan pria pirang gagah dan tampan yang sama dengan yang dia temui pagi tadi, yang membuat Kavelin sangat terkejut. Cavendish bertanya dengan kaget apakah Iris sedang membicarakan Jamie. Iris dengan tenang menjawab ya. Dia sedang membicarakan kepala pelayan di kediaman ini, yang juga membawakannya sorbet. Ekspresi Cavendish langsung menjadi gelap, memalingkan wajah dari Iris untuk menyembunyikan emosinya. Dalam hatinya dia bertanya-tanya mungkinkah James tiba-tiba memutuskan untuk menggoda istrinya. Suasana hati Cavendish yang memburuk tidak luput dari perhatian Iris, jadi dia mengambil sedikit sorbet dengan sendok, menyerahkannya pada Cavendish, dan bertanya apakah dia mau mencobanya. Cavendish menatap Iris dengan penuh minat, dengan tatapan mata nakal seolah memberi isyarat halus pada gadis itu, bahwa dia mungkin akan menyesali niat baiknya. Cavendish menyentuh tangan Iris yang sedang memegang mangkuk sorbet dan sambil mendekat. Dia menjawab bahwa dia ingin Iris menyuapinya dengan bibir manisnya, dan bukan dengan sendok. Iris menatap Cavendish dengan bingung, mengira pria itu bercanda lagi. Dia tidak bisa menganggap serius kata-kata suaminya, dan memutuskan bahwa permainan ini bisa dimainkan oleh dua orang. Iris menyentuh pipi Cavendish yang membuatnya terlihat sedikit bingung. Dalam hatinya Iris bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan pria ini, dan dia pun mendekati Cavendish, lalu memberinya ciuman yang dia minta. Cavendish tidak menyangka tindakan seperti itu dari Iris, jadi dia menatap wajah gadis itu dengan bingung, mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang dipikirkannya. Tapi dengan sangat cepat keinginan Cavendish untuk berpikir tergantikan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi sambil meletakkan tangannya di belakang kepala Iris, pria itu membalas ciumannya. Payung yang telah dilupakan oleh Iris dan Cavendish jatuh ke tanah. Tapi setidaknya sorbet itu berhasil diselamatkan oleh sang pria. Dan pasangan itu berciuman dengan mesra, tidak ingin terganggu oleh apapun di sekitar mereka. Tapi ciuman itu tidak bisa berlangsung selamanya. Ketika Cavendish sedikit menjauh, Iris bertanya bagaimana menurutnya rasa sorbet itu. Cavendish menjawab bahwa rasanya sangat lezat. Cavendish sambil mengelus kepala Iris berpikir bahwa dia tidak menyangka gadis itu akan mengenakan pakaian orang lain. Dia tidak suka dengan gagasan itu, jadi Cavendish mencengkeram telapak tangannya terlalu keras di belakang kepala Iris, menyebabkan gadis itu sedikit tidak nyaman. Iris mengeluarkan pekikan kaget yang pelan. Cavendish meminta maaf dan berkata bahwa Iris perlu mencari pakaian baru, yang dijawab oleh gadis itu bahwa James sudah mengundang seorang penjahit. Cavendish menyisirkan jemarinya ke rambut Iris dan menatapnya. Iris tidak dapat mengerti mengapa dia menatapnya seperti itu. Cavendish memandang Iris dengan tatapan yang luar biasa lembut, karena biasanya dia sedikit lebih keras dan lebih kasar, dan senyum yang nyaris damai membeku di bibirnya. Tiba-tiba Cavendish bertanya, apakah Iris membutuhkan sesuatu, yang sangat mengejutkan gadis itu, tapi Iris dengan cepat menenangkan diri dan menjawab bahwa dia sangat membutuhkan seorang pelayan pribadi, yang akan membantunya dan mengajarinya. Etiket pengetahuan yang sangat kurang dimiliki Iris. Cavendish setuju untuk memenuhi permintaan Iris sesegera mungkin, dan gadis itu dengan murah menambahkan bahwa Viscount Alfred Hodges akan segera mengunjungi kediaman hijau itu. Iris menambahkan bahwa Alfred mungkin akan menuntut pertunangan dengannya, dan Cavendish menjadi marah mendengar kata-kata gadis itu. Iris merasakan amarah yang nyaris terasa fisik datang dari Cavendish. Gadis itu. Iris merasakan amarah yang nyaris terasa fisik datang dari Cavendish. Iris tidak begitu yakin bagaimana harus menanggapinya, dan apa yang tidak boleh dia katakan agar tidak sengaja membuat suaminya marah. Cavendish dengan tatapan yang sedikit gila bertanya pada Iris apa yang harus dia lakukan agar Alfred tidak bisa mendekat bahkan dalam jarak 1 meter sekalipun.
dari gadis itu dan menyarankan bahwa pilihan yang bagus adalah dengan langsung memenggal kepala Alfred. Cavendish menyarankan jika kepala Alfred dipenggal dia pasti tidak akan bisa menyakiti Iris dan akan berhenti berkeliaran di sekitarnya. Cavendish berkata bahwa dengan begitu Iris tidak akan pernah melihat pria itu lagi yang membuat gadis itu tersenyum dan merasa sedikit berterima kasih. Iris tahu kata-kata Cavendish terdengar kejam tapi dia sangat senang dengan cara suaminya menunjukkan perhatian seperti itu. Iris juga sadar bahwa Cavendish benar-benar serius yang membuatnya semakin kagum. Tapi Cavendish harus dihentikan jadi Iris berkata tidak perlu sampai memenggal kepala Alfred Kay, tidak seharusnya bertindak sejauh itu. Iris berkata bahwa dia melihat pilihan yang lebih menguntungkan yaitu dengan merebut tanah Lavent yang luas dari Alfred yang akan memberinya pukulan yang jauh lebih serius. Cavendish bertanya pada Iris, apakah dia yakin tentang hal ini? Dan gadis itu menjawab bahwa dia ingin menerima tanah-tanah itu sebagai hadiah pernikahan. Iris berpikir dengan sedih bahwa Alfred suaminya dari kehidupan masa lalunya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Iris yakin begitu ada kesempatan Alfred akan datang ke kediaman Duke of Whitlow untuk membujuknya agar menyerahkan Iris pada pria itu. Iris berpikir bahwa kakaknya Brittany tidak bisa melepaskan situasi ini begitu saja, di mana adiknya menikah dengan Cavendish dari keluarga Green. Iris mengerti bahwa kemungkinan besar Brittany sudah mencari cara untuk membalas dendam padanya, dan sebentar lagi dia bisa menduga akan ada kunjungan, tidak hanya dari Alfred, tetapi juga dari kakak perempuannya. Iris begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari kapan Cavendish berdiri. Tapi pria itu tertawa singkat dan berkata bahwa tampaknya Iris telah salah paham tentang sesuatu. Kelembutan menghilang dari wajah Cavendish dan Iris tidak bisa mengerti apa yang menyebabkannya kali ini. Tapi pria itu berkata bahwa dia sama sekali tidak wajib memberikan hadiah apapun kepada istrinya. Cavendish berkata bahwa Iris berjanji untuk menjaga informasi tentang penampilan asli pria itu sebagai rahasia. Sebagai gantinya, dia berjanji untuk membawanya dari kediaman Whitlow dan menjadikannya Countess of Green. Kay bertanya pada Iris, apakah dia salah memahami sesuatu dalam persyaratan yang ditetapkan? Iris berkedip beberapa kali benar-benar bingung dengan apa yang ada di kepala Cavendish, karena ini adalah perubahan drastis dari apa yang terjadi di antara mereka semenit yang lalu. Iris pun menjadi serius dan diam-diam bangkit dari tepi air mancur, sambil menepuk-nepuk celananya. Dia tidak suka mereka kembali membahas perjanjian semata. Iris berkata pada Cavendish bahwa dia tidak menyangka pria itu begitu picik yang mengejutkan suaminya. Iris melipat tangannya di depan dada dan menatap Cavendish sambil tersenyum lalu berkata dengan penuh pertimbangan bahwa dia terkejut dengan kenyataan bahwa dia adalah tipe orang yang bahkan tidak bisa memberikan tanah sepele kepada istrinya. Iris mendekati Cavendish, menatap matanya dan berkata bahwa keluarga Green sangatlah terhormat. Cavendish dihormati oleh semua orang bahkan jika dia tidak punya banyak uang. Iris mengatakan pada Cavendish bahwa rasa hormat saja tidaklah cukup. Gadis itu ingin wilayah selatan dan barat utara yang keras dan timur yang makmur semuanya bertekuk lutut di hadapannya. Iris terkekeh mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa karena alasan inilah, dia ingin mendapatkan tanah Lavin. Iris bertanya pada Cavendish, mengapa dia tidak menginvestasikan uang pada istrinya jika dia memang memilikinya. Cavendish terkejut dengan perkataan Iris. Awalnya dia ingin menolak gadis itu yang menurutnya telah melewati semua batas, tetapi tak lama kemudian, Cavendish mendapati dirinya tertawa dengan tulus, yang mana hal itu sedikit aneh dan tidak biasa baginya, karena hal itu tidak sering terjadi. Setelah tertawa, Cavendish mengambil tangan Iris. Dia berpikir bahwa dia harus mengakui kalau kata-kata absurd gadis itu menyentuh hatinya. Pria itu mengatakan pada Iris bahwa dia setuju untuk membeli tanah itu. Cavendish menundukkan kepalanya mengangkat tangan Iris ke bibirnya dan menciumnya, dan berkata bahwa dia akan memberikan tanah Laventa kepada istrinya jika itu yang diinginkannya. Beberapa hari berlalu. Iris memegang dokumen di tangannya yang berisi informasi tentang dua orang pelayan. Gadis itu berpikir bahwa meskipun pencariannya tergesa-gesa, kedua gadis itu akan menjadi pekerja yang berharga. Iris sempat berpikir bahwa Kay pasti tidak akan mempercayakan pekerjaan apapun di kediaman ini padanya, sampai asisten yang cocok ditemukan. Tapi hal itu akhirnya mungkin akan berubah. Pada hari ini Iris mengangkat pandangannya dari tumpukan kertas dan melihat seorang gadis berambut merah yang belum pernah diperkenalkan padanya berjalan lurus ke arahnya. Gadis itu adalah Gillette yang sama sekali tidak memperhatikan Iris dan bahkan hampir menyenggolnya dengan siku, berjalan melewatinya dalam diam. Sepertinya gadis ini tidak menyukai Iris. Iris menatap Gillette dengan tatapan tidak suka, menyadari bahwa mungkin akan ada masalah besar dengan gadis ini. Iris berpikir bahwa dia sudah memperhatikan perilaku kasar Gillette padanya selama beberapa hari terakhir. Gadis itu paham bahwa ada pelayan yang sangat cemburu pada tuannya terhadap nyonya baru, tetapi dia belum pernah mendengar ada yang menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan. Iris setelah bertanya-tanya tentang pelayan yang lancang itu, mengetahui bahwa Gillette adalah putri seorang Viscount yang datang ke kediaman Green untuk menjadi pelayan. Iris merasa bahwa entah kenapa dia benar-benar tidak menyukai Gillette.
dan mencatat dalam benaknya bahwa dia akan segera melakukan percakapan yang sulit dengan gadis ini. Pikiran Iris terputus oleh James yang mengumumkan bahwa dia telah membawa para pelayan yang sedang menunggu Iris di ruang tamu, dan bertanya apakah Nona mau menemui mereka. Tentu saja Iris bergegas untuk menemui para gadis itu, yang informasinya sangat memuaskannya, dan dia sudah tidak sabar melihat betapa bagusnya mereka bekerja nanti. Para gadis itu memang terlihat sangat ceria positif dan ramah menyapa Iris dengan sedikit membungkuk. Gadis pertama Christina yang berambut gelap dan terlihat lebih serius berasal dari keluarga Fernie, yang reputasinya telah berkembang pesat, berkat banyaknya seniman luar biasa yang masuk ke dalam keluarga mereka, dan banyak karya seni yang menghiasi istana kekaisaran diciptakan oleh seniman dari keluarga Fernie. Gadis kedua Ariela yang berambut merah dan ceria berasal dari keluarga Lutek. Sebuah keluarga yang dikenal telah melahirkan banyak ilmuwan terkenal. Pengakuan terhadap keluarga Lutek tidak pernah luput dari perhatian. Jadi itu saja sudah cukup untuk mempekerjakan Ariela. Iris tersenyum puas, benar-benar senang kedua gadis ini datang kepadanya. Dia menyadari bahwa baik Christina maupun Ariela berasal dari keluarga bangsawan dan berterima kasih karena para gadis itu datang ke kediaman ini. Christina dengan tenang menjawab bahwa Iris tidak perlu berterima kasih karena dia senang bisa melayani sang bunga dari Duke Whitlow karena reputasinya yang positif. Kata-kata Christina ini memicu reaksi keras dari Ariela, yang tidak tahu bahwa Iris adalah bunga dari Duke Whitlow. Ariela sangat terkejut yang membuatnya menerima tamparan di bagian belakang kepalanya dari Christina. Christina meremas pergelangan tangan Ariela dengan menyakitkan dan berkata dengan senyum sopan bahwa dia harus bersikap lebih tenang dan mematuhi norma etiket yang ada. Iris tertawa kecil melihat pemandangan di hadapannya, dan berkata sepertinya Christina dan Ariela sudah saling kenal. Christina menjelaskan bahwa kebetulan saja, keluarga mereka berteman. James tidak membuang waktu dan menjelaskan kepada Iris bahwa Ariela belum menikah, jadi dia bisa tinggal di kastil. Tetapi Christina sudah punya anak, jadi dia harus pulang ke rumah 2 atau 3 kali seminggu. Iris bangkit dari sofa menjawab bahwa dia mengerti segalanya. Mengatakan bahwa percakapan ini selesai, dan menyarankan Christina dan Ariela untuk berkeliling kediaman sebelum makan malam. Christina dan Ariela meninggalkan ruang tamu dan tepat di luar. Pintu Ariela ingin bertanya apakah Iris benar-benar bunga itu, tapi dia mendapat tamparan lagi di belakang kepalanya dari Christina. Christina menasihati Ariela untuk menjaga sikapnya, dan Ariela menjawab bahwa itu di luar kemampuannya, karena peran sebagai wanita bangsawan sangat sulit baginya, dan lebih tepatnya itu sama sekali tidak mungkin. Ariela menjadi serius. Sambil termenung menyentuh belati di sarungnya yang terpasang di pergelangan kaki gadis itu, Ariela bertanya pada Christina, apakah mereka seharusnya melindungi Iris? Jika terjadi sesuatu yang membuat Christina sedikit bingung, dan kediaman Whitlow kembali bergejolak. Britney mengamuk lagi kali ini karena Alfred yang terus menempel yang mana telah ia kirimi surat agar Alfred mengambil Iris untuk dirinya sendiri. Dan pada akhirnya si gendut ini malah berani menggoda Brittany. Brittany mengeluh putus asa mengusap wajahnya dengan tangan, dan berpikir bahwa semua situasi ini adalah karena adiknya, si bocah nakal Iris itu. Pelayan masuk ke kamar Brittany dengan berita bahwa Alfred sedang menunggunya di ruang tamu yang membuatnya naik pitam karena Brittany menuntutnya untuk diam. Karena dia sudah tahu betul tentang kedatangan orang yang sangat menyebalkan itu. Brittany berkata pada dirinya sendiri dengan geram bahwa ini tidak bisa terus berlanjut. Dia harus mengambil tindakan segera untuk mengubah segalanya demi keuntungannya. Brittany masuk ke ruang tamu dan mendapati Alfred sedang memeluk seorang pelayan muda. Dekat dengannya pria itu senang. Dia mengaku sudah lama menunggu Brittany namun jelas tidak berniat melepaskan pelayan yang terlihat sangat tidak nyaman itu. Brittany berpikir bahwa Alfred hanyalah seorang bajingan brengsek yang pada akhirnya akan menerima ganjarannya, tapi dia berkata, dengan nada polos bahwa dia mengerti betapa kesalnya Alfred karena pertunangannya dengan Iris batal, dan bertanya apakah dia ingin gadis itu kembali. Alfred terus memegangi pelayan itu dan bertanya bagaimana mungkin bisa mendapatkan Iris kembali, karena dia sendiri sangat yakin bahwa itu tidak mungkin. Brittany bertanya dari mana Alfred mendapat pemikiran seperti itu, dan bertanya apakah Alfred tahu mengapa semua orang begitu tergila-gila pada Iris. Brittany pun menjelaskan bahwa Iris dicintai karena dia suci dan polos tak tersentuh oleh tangan pria layaknya bunga di tengah danau, yang tidak semua orang bisa dapatkan. Dan Brittany penasaran apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu bahwa Iris sudah pernah jatuh cinta, dan sudah tidak bisa lagi berpikir jernih, dan apakah Caven akan tahan dengan penghinaan seperti itu. Alfred mengerti kemana arah pembicaraan Brittany, tapi bertanya siapa yang akan percaya bahwa Iris tidak lagi suci. Brittany terkekeh dan menyuruh Alfred untuk tidak khawatir, karena keluarga Whitley terkenal dengan kemampuannya mengubah kebenaran menjadi kebohongan. Dan sebaliknya, tapi Iris tidak tahu bahwa intrik sedang dijalankan di belakangnya. Jadi dia tertawa lepas bersama Christina yang sangat terkejut bahwa Iris bisa begitu akrab dengan Erowella. Iris sangat memuji Erowella menghargai sifat gadis itu yang santai.
Dan Christina percaya bahwa Arowella akan sangat senang mengetahui bahwa Iris berpikir sangat positif tentangnya. Iris berkata sambil tersenyum bahwa sudah beberapa hari sejak para pelayannya Christina dan Arowella beradaptasi dengan baik dan akrab dengannya, tapi masih ada satu masalah besar yang pengingatnya terdengar dari balik pintu. Dalam suara Arowella yang jelas-jelas sedang berdebat dengan Gillette. Iris dan Christina sudah menyaksikan pemandangan ini selama beberapa hari, dan keduanya tidak senang karena konflik itu menjadi semakin tajam dan negatif. Christina bertanya pada Iris dengan sedikit cemas apakah dia harus turun tangan. Tapi Iris memilih untuk menunggu perkembangan situasi untuk saat ini. Iris bersandar di kursinya dengan lelah merasakan sakit kepala, datang karena semua yang terjadi. Iris mengeluh pada Christina bahwa ini terjadi setiap saat, sambil berpikir dalam hati bahwa sesuatu harus segera dilakukan pada Gillette, jika tidak akan ada banyak masalah nantinya. Iris mengerti bahwa konflik semacam itu bukanlah salah Christina atau Arowella. Gillette pada awalnya mengambil peran sebagai nyonya rumah. Jadi dia terus-menerus berselisih dengan para pelayan baru menganggap dirinya lebih tinggi dari mereka. Iris memejamkan matanya dengan lelah. Gadis itu merasa bahwa setiap hari situasi dengan Gillette semakin memburuk. Arowella berlari masuk ke dalam ruangan. Jelas-jelas sudah mencapai batas emosinya, karena Gillette dan dengan marah menyatakan bahwa dia tidak mengerti apa-apa sama sekali. Christina yang menjadi penengah emosi Arowella mengingatkannya untuk tetap menjaga sikap, sopan santun di depan Iris. Ariela langsung tenang begitu merasakan tangan Christina di bahunya, menunduk pada Iris dan berkata bahwa dia benar-benar perlu memberitahu Iris tentang seluruh situasi dengan Gillette. Ariela dengan menyesal menjelaskan bahwa dia telah dengan tenang menjalankan perintah Iris, tetapi pada suatu saat dia berpapasan dengan Gillette yang mulai ikut campur dalam segala hal. Ariela menjelaskan bahwa dia berhasil menyelesaikan tugas dari Iris, tetapi itu membutuhkan usaha lebih darinya. Dan Iris bersimpati pada gadis itu mengatakan bahwa itu jelas tidak mudah baginya. Mata Ariela berbinar-binar penuh kekaguman karena kata-kata Iris. Gadis itu sangat senang karena majikannya tidak hanya memihaknya, tetapi juga mengerti betapa besar usaha yang dia curahkan untuk pekerjaannya. Iris bertanya apakah ada hal lain yang ingin Ariela diskusikan. Dan pelayan itu menjawab bahwa ada satu hal lagi yang sangat membuatnya malu. Dalam percakapannya dengan Gillette, Gillette menyatakan bahwa dia sebelumnya telah melakukan semua pekerjaan di kebun. Itu sendiri tahu lebih baik bagaimana segala sesuatunya diatur sehingga pelayan Iris harus meminta bantuan dan nasihat darinya, dan bukan dari majikannya. Christina sangat marah mendengar ini. Gadis itu menyatakan bahwa Gillette sungguh sangat lancang. Tatapan Iris menjadi gelap. Dia sekali lagi menyadari bahwa Gillette tidak menganggapnya sebagai seseorang yang posisinya lebih tinggi dan harus disegani. Iris berpikir bahwa Gillette benar-benar luar biasa lancang, tetapi setelah memikirkan situasinya, dia berkata bahwa Gillette telah mengajukan usulan yang sangat menarik dan berguna. Christina dan Ariela tidak mengerti apa yang ada di pikiran Iris, jadi mereka menatapnya dengan heran. Iris tersenyum tulus menyingkirkan sehelai rambut dari wajahnya dan berkata bahwa dia kebetulan sedang butuh satu pelayan lagi. Jadi jika Gillette begitu antusias maka Iris sangat beruntung, karena tidak perlu repot mencari orang yang tepat. Tak lama kemudian Gillette sudah duduk di ruang tamu, dengan tangan terlipat rapi di pangkuannya menunggu Iris. Terlihat seperti seorang pelayan teladan. Begitu Iris menemukan cara untuk memberi pelajaran pada Gillette, dia meminta Jane untuk memanggil gadis itu ke ruang tamu mengatakan bahwa Iris memanggilnya. Gillette tidak bisa menebak apa sebenarnya yang Iris inginkan darinya, dan Iris belum juga muncul selama 30 menit yang membuat Gillette semakin gugup dan menjadi gelisah saat mencoba menebak apa yang direncanakan Iris. Pintu berderit, menyadarkan Gillette dari lamunannya. Iris muncul di ruang tamu dengan senyum yang sangat sopan. Iris memutuskan untuk langsung menempatkan Gillette pada posisinya, dan tanpa menyapa dia berkata kalau Gillette akhirnya datang juga. Pelayan itu terpaksa menelan kembali ucapannya soal menunggu Iris. Iris yang menyadari kalau Gillette bahkan tidak berniat berdiri untuk menyambutnya berkata dengan sinis, kalau kelihatannya orang tua Gillette tidak punya cukup uang untuk memberikan pendidikan yang layak pada anak perempuannya. Gillette pada awalnya dengan kesal bertanya apa yang sedang Iris bicarakan, tapi kemudian dia menyadari kesalahannya. Wajahnya sedikit memerah lalu bangkit dari sofa dan membungkuk memberi salam pada Iris. Iris mengulangi pertanyaan Gillette dengan penuh pertimbangan, tapi kemudian menjawab dengan lebih muram bahwa Gillette membiarkan dirinya sendiri untuk tidak menunjukkan kesopanan yang semestinya kepada nonanya. Lalu Iris kembali tersenyum lebar dan berkata bahwa inilah alasan mengapa dia berpikir Gillette sama sekali tidak terlatih dalam hal ini dan bertanya apakah kesimpulannya benar. Iris teringat sambil menyeringai informasi yang telah dia ketahui tentang Gillette. Gillette adalah putri dari Viscount Murdy yang telah membuat keputusan sendiri untuk menjadi pelayan Cafelan dan pindah ke kediaman ini. Biasanya putri seorang Viscount tidak akan menjadi pelayan, tapi dalam kasus Gillette, dia punya alasan yang sangat jelas untuk melakukannya. Cafelan adalah objek pujaan Gillette. Gadis itu mengaguminya dan oleh karena itu,
Dengan harapan mendapatkan sesuatu yang lebih, dia memutuskan untuk datang ke kediaman ini agar bisa dekat dengannya. Iris berpikir bahwa, dengan mengetahui informasi ini, memberinya pemahaman yang lebih baik tentang mengapa Gillette terus-menerus bersikap begitu memusuhi dirinya. Selain itu, semua Gillette adalah gadis yang cukup cantik, jadi gadis itu punya kepercayaan diri yang lebih dari cukup. Iris mencoba membayangkan apa yang akan dia lakukan jika berada di posisi Gillette, tapi memutuskan untuk tidak memikirkannya, dan berjalan melewati Gillette menuju sofa lalu duduk di atasnya. Gillette tidak bergerak dan Iris bertanya mengapa Gillette tiba-tiba membeku, menyarankan agar dia juga duduk. Dengan senyum lembut, Iris menatap Gillette, yang jelas-jelas sedang berjuang melawan keengganannya untuk patuh, dan sebuah pikiran melintas di benaknya bahwa jika dirinya sendiri berada dalam situasi yang sama, dia akan bersikap sangat sopan kepada nonanya. Gillette tidak terburu-buru untuk duduk, dan Iris tidak mendesaknya. Tapi dia berpikir bahwa dengan kesopanan seseorang bisa menumpulkan kewaspadaan sang nona, dan ini akan menjadi perilaku yang jauh lebih masuk akal. Gillette akhirnya memutuskan untuk tidak duduk menggerutu bahwa dia disuruh berdiri, lalu disuruh duduk sambil berpikir dalam hati bahwa Iris hanyalah orang bodoh yang berpura-pura menjadi wanita bangsawan, tapi sama sekali bukan apa-apa. Iris mendengar gerutuan itu tapi mengabaikannya. Memberitahu Gillette berita yang seharusnya melenyapkan kesombongan dari gadis kurang ajar itu. Iris berkata bahwa mulai hari itu Gillette adalah pelayan pribadinya yang sama sekali tidak menyenangkan Gillette, yang dengan marah bertanya, bagaimana ini bisa tiba-tiba terjadi? Gillette dengan marah bertanya mengapa Iris memutuskan bahwa dia akan menjadi pelayannya, karena dia adalah pelayan pribadi Kevelen dan tidak bisa dipindahkan dari posisi itu. Iris dengan dingin mengingatkan Gillette bahwa dia sudah menyuruhnya duduk dan kemudian memberitahu gadis itu bahwa tidak peduli sama sekali siapa dia di masa lalu. Saat ini dia ditunjuk sebagai pelayan Iris. Gillette berseru dengan marah bahwa ini tidak mungkin. Putri dari Viscount Murdy tidak akan pernah menjadi pelayan bagi sembarang orang dan dia hanya akan melayani Kevelen. Iris menyatakan bahwa dia tidak melihat ada masalah, karena Gillette sebelumnya melayani Kevelen, jadi tidak ada yang salah dengan dirinya yang sekarang melayani istrinya. Gillette menjawab dengan geram bahwa ini hanyalah pernikahan kontrak. Tapi Iris berkata bahwa entah itu pernikahan karena cinta atau pernikahan kontrak sungguhan, Gillette tidak boleh lupa bahwa pernikahan tetaplah pernikahan. Iris bertanya apakah dia benar-benar perlu menjelaskan hal-hal yang sudah jelas kepada Gillette karena sebelumnya dia berpikir bahwa gadis itu cukup pintar tapi tampaknya pendapatnya salah. Iris menyingkirkan rambut dari lehernya dan berkata bahwa mulai sekarang Gillette pasti akan mengerti maksud Iris. Tapi Gillette memutuskan kalau dia tidak mau mendengarnya. Gillette menegaskan bahwa tidak mungkin dia tiba-tiba mulai melayani Iris. Gadis itu menyatakan bahwa dia tidak akan tahan dengan perlakuan seperti itu. Setelah itu Gillette memunggungi Iris dan berlari keluar dari ruangan itu. Iris dengan tenang berpikir bahwa Gillette ini entah benar-benar tak kenal, takut atau terlalu bodoh sampai berani memunggungi orang yang dia anggap musuh. Gillette dengan amarah yang meluap-luap bergegas melewati koridor kediaman itu, ingin secepat mungkin berada di sisi Cavell. Dia sangat yakin bahwa Cavell tidak akan pernah menyerahkannya pada si jalang Iris itu. Jadi dia berpikir untuk menenangkan dirinya. Gillette berhenti di depan kamar Cavell meyakinkan dirinya sendiri kalau dia itu cantik. Orang tuanya bahkan memanggilnya bunga yang cantik. Dan lagi pula dialah satu-satunya wanita yang boleh masuk ke kamar Cavell. Setelah berhasil menenangkan dirinya, Gillette berpikir dia akan menunjukkan pada Iris siapa nyonya yang sebenarnya di tempat ini. Dia mengetuk pintu kamar Cavell dan berkata bahwa ini adalah dirinya Gillette, namun harapan Gillette langsung hancur berkeping-keping.